Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Buat teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali lagi di mata kuliah kita. Teman-teman udah naik peringkatnya dari semester 3, sekarang di semester 4. Di semester 4 ini, teman-teman bertemu mata kuliah baru, yaitu Programmable Logic Controller. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita coba membuat pagi ini semangat dulu ya. Jadi teman-teman sudah naik peringkat, harapannya kita semua dapat berpikir secara kritis lagi, bisa berpikir secara kompak, kemudian teman-teman bisa memecahkan masalah, gitu ya. Lalu teman-teman bisa membuat sesuatu yang baru. Harapannya seperti itu di mata kuliah ini. Karena mata kuliah PLC ini adalah baratnya inti dari teman-teman kuliah di teknik mekatronika ini. Salah satunya ini PLC, seperti itu. Jadi, mari kita refleksi diri, apakah 3 semester kita ini sudah benar-benar menjadi masa mekatronika atau belum ya. Kalau kemarin waktu semester 2 elektronika digital masih belum paham, silahkan dipahami lagi. Kalau kemarin waktu semester 2 ada mata kuliah elektronika analog belum paham, silahkan dipahami lagi. Karena mata kuliah itu berkesinambungan untuk mata kuliah berikutnya. Jadi PLC ini, kalau teman-teman belajar PLC gitu ya, lalu elektronika digitalnya nggak tahu, ya percuma gitu ya. Teman-teman akan kelabakan. Jadi mumpung masih ada waktu, masih di pertemuan awal, silakan teman-teman buka lagi. Teman-teman ingat-ingat lagi bahwa di elektronika digital itu ada apa aja sih gitu ya. Di elektronika analog itu ada apa sih? Nah, lalu nanti silakan klik di PLC-nya, itu akan lebih mudah. Seperti itu ya. Nah, PLC sendiri sebenarnya itu kayak board ya, kayak controller gitu. Kalau teman-teman waktu di semester 2 atau semester 3 itu belajar pemrograman dasar atau embedded system di situ waktu itu STM32 ya. Nah, kalau di sini nama boardnya itu PLC gitu ya. Nah, mungkin sebelum sampai sana jauh itu hanya cerita ya, intermezzo ya. Bahasanya juga banyak sebenarnya. PLC itu ada 5 ya. Ini hanya intermezzo, hanya cerita-cerita. Bahasanya ada 5. Bahasanya itu ya tapi yang sering kita pakai atau yang teman-teman biasanya kalau di lapangan itu melihat, itu nama bahasanya ladder diagram atau diagram tangga ya. Jadi nanti disusun tangganya dari kiri ke kanan, kalau terhubung berarti output-nya aktif gitu ya. Itu ketika seperti itu, nyusun tangganya itu ya biasa, ada input, ada output gitu ya. Sama kayak di program Arduino gitu ya. Ada input misalnya digital rate A0 D0 sama dengan 1 itu kan input kan ya. Lalu digital rate eh, analog digital rate D1 sama dengan 1, maka outputnya apa nih? Di situ perintahnya digital rate. Seperti digital rate D2 sama dengan 1. Nah, itu. Di sini juga sama, cuman karena tadi saya bilang menggunakan bahasanya ladder, dia nggak mengenal digital rate, tidak mengenal digital rate. Tapi ada gerbangnya ya, namanya ya NONC. Cuman NONC yang biasanya kita di elektronika analog gitu ya, itu ya hanya dimiringkan saja lah seperti itu. Intinya kalau di elektronika analog kemarin paham terkait NONC saklar konvensional, maka nanti di PLC ya tinggal diubah penalarannya aja seperti itu. Itu ya. Nah, ini deskripsinya.
Deskripsinya jadi mata kuliah PLC itu kita ngapain aja sih gitu ya. Jadi ternyata kita nanti belajar mengenai desain pemrograman PLC nih. Bagaimana kita membuat logika AND misalnya, logika OR ya. Kalau di kemarin digital kan ada gerbangnya ya. Makanya gerbang teman-teman tinggal kasih supply, kaki 1 di positif, kaki 2 di positif, berarti nilainya 1, maka kaki 3-nya output misalnya. Itu ke lampu, oh ternyata nyala. Kalau di sini enggak. Di sini kita dikasih program gitu ya. Walaupun input 1-nya dia kasih positif, input 2-nya kasih positif. Contohnya misalnya gitu, kaki 3-nya masuk ke lampu, dia belum bekerja lampunya. Soalnya programnya belum ada. Nah, seperti itu. Makanya kita di sini mendesain program pengennya seperti apa gitu ya. Oke teman-teman ya. Jadi paham ya terkait PLC ini mau ngapain kita. Ternyata yang tadi saya bilang ya, pemrograman PLC itu ada banyak jenis bahasa program ya. Bukan hanya C gitu ya. Jadi ada ladder, ada structure tag, FBD, kemudian ada instruction list, ada SFC. Nah, yang umum digunakan itu ladder diagram. Jadi ya yang lainnya nanti akan kita bahas, namun kita akan lebih berdominan gitu ya. Lebih berdominan dengan ladder diagram. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya ini hanya permulaan, jadi basicnya tadi ya. Jadi basicnya itu tadi. Basicnya adalah teman-teman belajar elektronika digital dulu di semester 2. Nah itu harus dihatamkan. Elektronika analog juga harus dihatamkan. Walaupun mata kuliah lain juga mendukung. Ya, tapi porsi yang terbesar ya tadi di digital tadi ya, sama analog itu. Oke. Nah ini adalah metodenya. Metodenya jadi teman-teman nanti akan metodenya itu kalau PLC ini adalah metodenya itu selalu sinkron ya, selalu sinkron. Kecuali materinya. Jadi akan masuk kelas terus offline itu ya. Dan akan praktek setiap minggunya. Setiap minggunya itu praktek ya. Setiap minggunya praktek. Tapi materi udah saya submit, udah saya upload di learning. Teman-teman tinggal baca-baca dulu aja. Nanti ketika sudah di kelas, kita akan ulas gitu ya. Soalnya ini waktunya ya kalau bagi Tarung PLC harusnya sehari lah. Sehari seperti itu, agak lama. Apalagi ini harapannya semua orang, semua mahasiswa, semua teman-teman ini paham gitu. Teman-teman alumni Meka tapi nggak paham PLC, nah itu harus dipertanyakan. Gitu ya. Oke. Dan nanti saya akan di situ akan ada praktiknya, kemudian ada ya ceramah pasti ya, kemudian ini diskusi singkat, diskusi antar kita, diskusi antar teman-teman, nanti membuat keputusan atau membuat apa namanya coret-coret gitu ya, nanti akan saya kasih soal seperti itu. Nah lalu untuk penilaiannya itu ada banyak ya, ada praktikum, UTS, UAS, soft skill, sama project ya. Jadi ada project besar di belakang ya. Untuk projectnya sih sebenarnya merujuk ke dalam asesmen sertifikasi kompetensi seperti itu. Untuk bobotnya macam-macam ya. Bobotnya macam-macam. Oke. Intinya teman-teman kalau belajar yang baik, belajar yang benar, insya Allah lulus lah seperti itu. Nggak pernah absen, nggak pernah pergi-pergi, nggak pernah banyak alasan gitu ya, nggak ngumpulin tugas, banyak alasan, kemudian pergi-pergi gitu ya. Terus kemudian ya banyak alasan lah intinya nggak pernah datang gitu ya. Malas-malasan terus minta nilai yang bagus ya itu nggak mungkin. Seperti itu. Nah, ini adalah RPS-nya ya. Jadi selama satu semester itu kan kita ada beberapa pertemuan ya. Ini kira-kira pertemuannya tuh dibagi seperti ini. Ada relay, ada wiring, setup program, safe holding, differential, timer, counter, dan ATS, ada move, increment, pergeseran data, fungsi matematika, analog input, scaling,
kombinasi analog dan digital gitu ya. Agak lebih 2 materi sih, tapi nggak apa-apa. Memang ini yang harus diajarkan ya. Jadi untuk waktunya nanti akan disampaikan di sela-sela AS atau minggu AS atau di minggu ATS gitu ya. Boleh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Jadi sebenarnya gampang ya. Kalau teman-teman udah ahli dalam pemrograman dasar, ini hanya tinggal diubah penalarannya saja. Seperti itu. Ya, nggak perlu banyak yang diubah lah kalau udah tahu logika jika ini maka ini, ya di sini tinggal diganti bahasa pemrogramannya saja. Oke, kita masuk ke materi setup program dan logic gate ya. Jadi di pertemuan ketiga ya, di pertemuan ketiga. Oke, jadi kita gimana sih untuk membuat setup program di logic gate gitu ya. Setup program dan membuat logika dasar gerbang-gerbang ya yang di elektronika digital itu. Kita menggunakan PLC Mitsubishi, maka software-nya harus disesuaikan. Software yang kita gunakan adalah Xbox 3, karena PLC yang kita pakai adalah PLC Mitsubishi FX5O ya. Itu support di Xbox 3. Oke. Ini user manualnya ada di sini, nanti teman-teman juga bisa download ya. Bisa download di manualnya ada di sini. Manualnya. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mau program atau kita mau melakukan sesuatu itu harus ada instruksi manualnya dulu. Kita mau buka baut aja harus ada instruksi manualnya, jangan asal keluarin. Ternyata teman-teman nggak tahu gitu ya. Akhirnya pecah bautnya, harusnya obeng plus atau obeng min, teman-teman pakai obeng plus gitu ya. Bautnya baut bintang, teman-teman pakai plus. Akhirnya bautnya sobek atau pecah. Nah, seperti halnya apalagi PLC ini ya. Teman-teman mau membuat sesuatu tapi nggak tahu gitu ya, nggak tahu instruksinya seperti apa, yang mana buat download, yang mana buat rebuild, yang mana buat upload, yang mana buat delete, yang mana buat read, write, nggak tahu. Teman-teman nggak bakal bisa membuat program ke PLC ya, jadi harus baca dulu instruksi manualnya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa download di sini ya, gitu ya. Oke. Nah ini, jadi nanti kita main-main di bit input ya, bit input sama output. Sementara ini dulu karena kita digital ya, 01 saja, ya kita pakainya address digital aja. Nah, kalau di PLC, di Mitsubishi khususnya ya, FX5O ini, kita inputnya tuh menggunakan device namanya X0. X0. Kalau outputnya Y0. Nah, ini teman-teman tinggal pahami saja. Ketika kita berubah ke brand lain, misalnya Omron, itu penamaannya juga pasti beda gitu ya. Jadi intinya bahwa di PLC itu juga ada input-output gitu ya. Dan entah itu namanya X0, Y0, X1, Y1, itu hanya device name atau penamaan untuk PLC itu saja. Tapi kalau ke PLC lain, teman-teman tinggal cari aja device input sama output. Nah, nanti di situ akan mengarahkan, oh kalau input pakainya 0, output pakainya 100, ada yang seperti itu. PLC lain, input paketnya I, outputnya pakainya Q, ada. Itu ya, jadi jangan terpaku dengan X sama Y-nya. Tapi teman-teman terpakunya pada bahwa PLC itu punya device input sama output, bit input sama output. Nah, entah masalah penulisan dari device name-nya itu apa namanya, mau pakai I, mau pakai Q, ya biarin saja. Itu soalnya udah bawaan dari brain-nya ya. Itu ya, yang udah dipahami ya. Ini pemahamannya tuh seperti itu aja. Pemahamannya. Oke. Lalu kita masuk ke, nah ini, awalan. Jadi kalau di VLC itu pakainya ladder tadi ya. Nah ini seperti ini bentuk kontaknya. Kalau biasa kita di apa namanya, di
di electrical yang konvensional itu kan pakainya kalau NO seperti ini ya. NO kemudian NC juga seperti ini. Kemudian outputnya biasanya pakai bentuk relay ya, coil relay seperti ini. Nah ini di PLC itu berubah bahasanya ya. Jadi open kontaknya tuh seperti ini. NC-nya seperti ini, ada garisnya. Garis miring, coilnya bentuknya itu bulat. Seperti itu ya. Bedanya seperti itu, prinsipnya sama. Ketika saya ini kasih nilai 1, maka dia akan terhubung ya sama. Ketika saya ini kasih 1, dia akan terputus. Ini juga terputus ya. Ketika saya kasih nilai 1, ini akan nyala. Ini juga akan nyala sama. Intinya seperti itu, hanya beda simbol saja, beda simbol saja. Namun prinsipnya adalah sama. Ya, kayak di simbol elektrikal konvensional ya. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Untuk permulaan seperti ini ya. Mudah ya. Ya, nanti kita akan lebih tahunya ketika praktek. Tapi perlu diingat sebelum praktek baca instruction manualnya dulu. Jangan langsung obeng ketika dinyalain ternyata kembang api ya, meledak. Nah, itu tidak disarankan. Soalnya PLC ini cukup mahal ya. Ya, harganya bukan 100.000, 200.000, tapi ya 1 juta, 2 juta lah ibaratnya seperti itu. Cukup menguras kantong. Jadi sebelum itu memulai, teman-teman harus pahami dulu mana yang harus disambung, mana yang nggak boleh, mana yang harus dihubungkan, gitu ya. Oke. Nah ini instruction yang error nih. Jadi biasanya dalam satu rang itu ya, ini namanya satu rang ya, atau satu network kalau dalam bahasanya Mitsubishi, itu harus terdiri input dan output ya, Jadi kalau ini kan kosongan aja nih, Ya walaupun sekarang ada PLC yang bisa ya, tapi tidak direkomendasikan lah. Terus yang kedua itu untuk satu networknya itu dia tidak boleh ada dua output yang berbeda tidak saling berhubungan. Nah contohnya ini tuh nggak saling berhubungan. Lalu gimana biar berhubungan? Teman-teman harus dihubungkan dengan garis penghubungnya seperti ini ya. Itu yang boleh. Kalau kayak gini tuh nggak boleh seperti itu. Nah, ini basicnya aja dulu ya, basicnya. Nanti kalau program PLC, kalau logikanya panjang, ya programnya akan panjang seperti itu. Nah itu nanti ada metodenya gimana biar ketika memprogram PLC itu mudah, gitu ya, berurutan, gitu ya, nggak berantakan. Itu ada caranya seperti itu. Nah ini adalah hubungan program dan hardware kontak. Jadi kalau ya sama sih sebenarnya di Arduino ya, ada saklar, ada program gitu ya. Nah itu berkaitan tuh kalau di hard kontaknya itu NO, di kontak programnya NO, maka dia kondisi awalnya itu 0. Ketika salah satu aktif itu ya, maka nilainya 1 gitu. Jadi ini kondisi awal. Ketika yang diprogram itu NO, lalu di hard copy itu NC misalnya, hard kontak gitu, kontak hard itu NC, maka kondisi awalnya 1, udah nyala duluan tuh koilnya tuh. Ketika ditekan salah satunya, dia jadinya 0 seperti itu. Nah ini harus dipahami nih, logika seperti ini nih, saling berkesinambungan ya. Jadi nanti jangan kaget NO di hard contact di saklar itu belum tentu 0. Nah kita lihat lagi di programnya pakai NO atau NC. Oh ternyata NC ya, pantas saja 1 seperti itu ya. Yang ketika kita tekan jadinya 0 seperti itu. Nah ini nanti logika-logika seperti ini itu yang harus dikuasai di PLC itu. Itu ya. Oke. Nah ini memulai programnya. Jadi nanti saya akan mempraktekkan dulu. Teman-teman silakan saya akan jelaskan dulu. Nanti teman-teman silakan simak. Nanti teman-teman coba ketika di praktikum ya. Teman-teman pilih FX5 CPU. Kemudian tipenya FX5U. Kenapa ini?
Nah, pertanyaan seperti itu. Kenapa sih Pak pilihnya ini? Ya karena ini adalah hardware yang kita pakai. Kalau kita mau pakai yang lainnya boleh, berarti nanti yang di sini dia harus disesuaikan brain-nya, tipenya, seperti itu ya. Nah, ini caranya. Caranya itu untuk menulis program ke controller, teman-teman rebuild ya. Rebuild dulu, kemudian write to PLC ya, write to PLC. Nah, rebuild ini gunanya adalah memastikan programnya itu no error ya, nggak ada error. Programnya itu bersih dari error, seperti itu. Kemudian write to PLC, kemudian verified atau execute ya. Centang semua, kemudian execute, maka program akan terkirim tuh, akan tertulis di PLC, seperti itu. Nah, ini diskusinya. Jadi silakan teman-teman buat kelompok ya. Buat kelompok, teman-teman nanti coba diskusi di dalam kelompok kecil tersebut. Gimana sih rangkaian pengkabelan dan program untuk gerbang N sama OR sama NOT gitu ya. Lalu nanti setelah diskusi selama 10 menit, kita akan ada tugas. Nah, ada tugas. Jadi silakan teman-teman membuat tugasnya itu secara individu. Jadi untuk diskusinya itu kelompok, tugasnya nanti individu. Itu ya. Oke. Selama 10 menit. Oke. Ya, udah 10 menit ya. Udah 10 menit. Nah, ini adalah soal yang pertama ya. Jadi buatlah pengkabelan untuk menghidupkan dua lampu 24 VDC dengan logika N sesuai persyaratan tersebut. Kontak hardware-nya itu NC, jadi dua-duanya kontaknya NC. Ya, tapi lampunya untuk logikanya pakai N, jadi kalau ditekan dua-duanya baru nyala. Nah, itu seperti apa? Yang kedua sama, tapi untuk logika OR, namun kontaknya pakainya NO. Oke, yang ketiga XOR, menghidupkan satu lampu aja. Dan satu lagi itu lampu 220 VAC. Iya. Kontak hardware bebas, teman-teman nggak saya batasin. Mau pakai NC boleh, NO boleh. Yang keempat, XNOR. Ya, kontak hardware bebas. Lampunya 22 lampu 24 VDC. Gampang ya? Soalnya gampang. Silakan teman-teman dicoba di panelnya masing-masing. Nanti setelah itu saya akan asesmen di akhir praktikum ini ya. Oke. Mungkin itu pertemuan singkat dari kita ya. Dari saya, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Jadi konklusinya itu teman-teman bisa paham bagaimana PLC itu bekerja ya. Apa yang harus teman-teman padatkan ilmunya gitu ya. Apa yang teman-teman harus kuasai. Jadi yang jelas namanya programmable logic control, teman-teman penalarannya harus kuat gitu ya. Logikanya harus kuat. Kalau logikanya kuat, insya Allah di sini gampang aja untuk menelaahnya. Terus tadi ya, logika-logika dasar itu adalah basic dari PLC ini untuk membuat program. Walaupun nanti ada dukungan lain kayak elektronik analog buat wiringnya, kemudian ada pembelajaran lain ya. Itu semua sebenarnya berkesinambungan agar bisa membuat sistem yang baik seperti itu di PLC ini. Itu konklusinya. Sebelum kita tutup, teman-teman ada mau bertanya nggak terkait tugasnya? Nggak ada ya. Jadi tugasnya tuh gampang ya. Ya hanya logika dasar dulu, nanti di akhir-akhir baru ya levelnya akan dinaikkan, makin sulit, makin sulit, makin sulit, makin sulit. Ya harapannya apa kalau makin sulit? Harapannya teman-teman ilmunya, wawasannya tuh bisa luas gitu lah. Kalau dari dulu satu tambah satu terus dua nggak naik level, ya teman-teman nggak berpikir jadinya ya, nggak berpikir. Tapi kalau kita levelnya naikkan, 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 wah luar biasa itu. Nanti gajinya juga naik, 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 naik. Nah, seperti itu ya. Masa kita ilmunya hanya satu tambah satu dua gitu ya. Ya gajinya nanti hanya segitu aja, flat. Tapi kalau kita naikkan, wah wawasannya luas, ilmunya barokah gitu ya. Gajinya udah luar biasa tuh, harapannya seperti itu. Jadi kalau ada kesulitan, ya silahkan dicari solusinya gitu ya, dicari solusinya. Jangan malah ditinggalkan seperti itu ya.
Carinya gimana ya? Bisa berdiskusi tadi ya, bisa berdiskusi, bisa baca-baca gitu ya, bisa minta tolong temennya gitu ya, atau kakak seniornya ditanyain juga nggak apa-apa. Untuk menambah sosialisasi juga, gitu ya. Oke, mungkin itu pertemuan PLC pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, bisa teman tersapi dalam jiwa, dalam hati, dan nanti teman-teman bisa aplikasikan di pekerjaan ketika lulus nanti atau pada saat teman-teman sudah lulus menjadi wirausaha, ilmu ini bisa terus teman-teman kembangkan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.